Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa sahbihi al-ahyar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwal asdatul qa'idin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Shadaqallahul azim. Ad'ayah wa manaha wallahu alam bimuradih. Hadirin jamaah Masjid Bajrul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja, puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah atas qada dan tanjiji hadis awal dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih dipercaya untuk hidup di alam dunia, bahkan merasakan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Dari mulai nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya sehat walafiat, semata-mata ini adalah karunia Allah yang layak, pantas dan patut untuk kita syukuri. Tak lupa salawat beserta salam semoga tetap dicurah limpahkan ke hariban Adam, yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'at. Semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang paling pokok dan paling utama, mendapatkan rahmat dan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah bi alfi alhamdulillah tahadus bi nikmah saja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada Ahad tanggal 28, yang mana kita semua masih diberikan kepercayaan umur panjang sampai saat ini, artinya Allah sayang kepada kita. Jikalau kita punya rasa bersalah kepada Allah, maka segeralah kita perbaiki. Jikalau kita merasa sudah beribadah kepada Allah, mari sama-sama kita tingkatkan ibadah kita. Yang mana ibadah tanpa karena Allah maka hasilnya percuma. Ibadah disandarkan kepada makhluk, sehebat apapun sujud kita, sehebat apapun tahiyatul awal akhir kita, sehebat apapun takbiratul ihram kita, sehebat apapun puasa, sedekah, berbuat baik kepada yang lain, kalau seandainya itu semua tanpa dasar ikhlas karena Allah, maka mohon maaf, di akhirat nanti ketika Allah memanggil si Fulan bin Fulan, yang mana ini Fulan bin Fulan amaliyahnya sedikit, tapi Allah panggil jadi sebabiyah masuk surga. Tapi ada orang yang ketika hidup di alam dunianya banyak amalnya luar biasa, tapi sama Allah tidak dipanggil-panggil, lalu dia berteriak kepada Allah, wahai Rabb, kenapa kau tidak memanggilku, padahal semenjak selagi aku hidup di alam dunia dulu,
Aku ini dikenal ahli tahajud, ahli duha, ahli sholat witir, ahli sedekah, ahli ibadah kepada Engkau ya Rabb. Tapi kenapa Kau tak memanggil diriku dengan menyebut amaliyahku semasa aku hidup di alam dunia? Lalu apa Allah menjawab kepada orang tersebut? Engkau ketika hidup di alam dunia amaliyahmu banyak, sholatmu banyak, sedekahmu baik, tapi sesungguhnya itu bukan karenaku, kata Allah, tapi karena makhlukku. Oleh karena itu carilah makhluk yang bisa memberikan pahala dan mengampuni dosa. Akhirnya orang tersebut yang mana amaliyahnya banyak karena niatnya bukan karena Allah, karena ingin dilihat pintar, ingin dilihat orang ahli ibadah, ingin dilihat orang ini adalah ahli sedekah, ingin disebut orang ini adalah orang yang baik, sehingga itu semuanya tidak akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya semakin hebat ilmu seseorang itu bukan semakin dia ingin dipandang orang, ingin disebut orang, oh dia orang pintar, ingin disebut dia itu banyak ilmunya, semakin merendah orang itu pasti semakin kayak ilmu padi semakin merunduk. Kenapa? Karena dia ibadah kepada Allah, ingin karena Allah, ingin dilihat oleh Allah, ingin diberikan pahala oleh Allah, bukan arah-arah ingin dipuji oleh manusia, seolah-olah dialah orang yang hebat, seolah-olah dialah orang yang pintar, seolah-olah dialah orang yang paling ngerti agama, padahal sesungguhnya orang seperti itulah yang bodoh dalam agama, Pak. Kenapa? Pernah berkata guru saya ketika saya mau berangkat ke sini, Van, kata guru, jikalau kita merasa punya ilmu, tolong ilmuin lagi. Kita punya ilmu, ilmuin lagi. Artinya apa? Setelah punya ilmu, ada ilmu yang lebih baik. Apa? Yaitu ilmu adab. Jikalau ada orang yang salah, tidak harus depan umum, tidak harus kita menyalahkan dia. Kita berprinsip harus positif dulu. Barangkali kesalahan dia itu berdasarkan dengan lupa. Dengan apa? Bukan dengan kesalahan ketidaktahuan. Salahnya orang itu, kesalahan orang tersebut bisa disebut banyak salahnya kalau lebih dari 3 kali. Kalau sekali salah mah jangan ditegur dulu, Pak. Mending kalau peneguran dia benar-benar ingin mengingatkan dia, peneguran dia ini niatnya dia bukan negor, tapi seolah-olah dia lebih unggul daripada yang ditegurnya, seolah-olah yang ditegur itu dia adalah orang yang paling bawah daripada dia. Itu yang dibahayakan. Kenapa? Karena niatnya menegur seseorang bukan karena ingin membenarkan, tapi karena dia ingin disebut, oh bahwa sayalah yang layak, saya yang paling ini, yang paling itu. Inilah, Pak. Nah, ini disebut adalah ilmu rasa. Ini disebut adalah ilmu diilmuin lagi. Hati-hati, karena tidak setiap orang yang salah itu berpatokan dalam kesalahan ketidaktahuan. Mungkin dia lupa pada saat itu, Pak. Hadirin kaum muslimin, jamaah Fajrul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut yaitu ke hadis nomor 11, yang mana tetap kita masih membahas yaitu tentang masalah ikhlas dan niat, yang mana di ikhlas dan niat ini perlu kita ulang-ulang kembali, kita perbaharui kembali, karena terkadang-kadang niat ini bisa berubah di tengah jalan, niat ini bisa berubah karena ada pujian, niat ini berubah karena ada arah-arah makhluk. Awalnya kita niat karena Allah. Contoh, amal yang setahun sudah kita berikan kepada fasilitas umum, seperti kita bangun masjid, beramalnya banyak. Terus pas setahun kemudian ada masalah dengan seseorang,
Akhirnya dia berkata, kalau seandainya itu enggak saya sumbang masjid, mungkin tidak akan pernah jadi. Itu dikatakan amal yang belum sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya amal masih kita sebut-sebut, masih kita bangga-banggakan. Kenapa? Karena amal itu setelah kita memberi tidak pernah akan diingat-ingat kembali. Walaupun apapun itu yang terjadi, tetap amal yang ikhlas itu tak pernah kita ingat-ingat kembali. Apalagi sampai disebutkan kepada tetangga, disebutkan kepada teman, saudara, seolah-olah kita ahli sedekah. Tuh masjid anu, yatim piatu anu disebutkan. Itu sesungguhnya amal yang belum sampai kepada Allah. Kenapa? Karena kita belum ikhlas dalam beramal. Hadirin kaum muslimin jamaah Fajrul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-11 dikatakan, wa an Abil Abbas Abdillah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi ma yarwi an rabbih tabaraka wa taala, di mana beliau menceritakan yaitu tentang apa yang diterimanya dari Tuhan yang Maha Pemberkah lagi Maha Luhur. Apa? Yaitu tabaraka wa taala qala innallaha qala, Rasulullah SAW bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, kataba hasanati wassayyiati, akan mencatat, menulis, yaitu hasanati wassayyiati, pekerjaan. Katabal hasanati wassayyiati, sesungguhnya Allah Ta'ala mencatat kebaikan kita dan kejahatan kita. Terus tsumma bayyana dzalika, kemudian dijelaskannya semua itu apa? Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu tabaraka wa ta'ala. Barang siapa orang yang berbuat satu kebaikan, niat satu kebaikan, falam ya'malha, terus dia tidak keburu untuk mengerjakannya, baru niat saja Pak, baru niat saja, belum sempat melakukannya, baru niatnya saja, kata baha, maka Allah akan mencatat kepada orang yang hanya berniat saja. Apa? Allah tabaraka ta'ala, indahu hasanatan kamilatan, satu kebaikan. Ini pekerjaannya pekerjaan sunnah. Jikalau kita ingin berbuat kebaikan, contoh saya mau sholat berjamaah, itu sunnah muakkad Pak. Hati-hati, hukumnya sunnah muakkad. Ini sunnah muakkad. Artinya kalau sunnah muakkad itu jikalau ada sesuatu yang lebih penting atau mengancam kepada diri kita, boleh, silahkan, diperbolehkan tidak mengikuti berjamaah. Sholat sunnah atau sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkad, termasuk shofnya lurus dan rapatkan shaf itu termasuk sunnah. Awas Pak, hati-hati, tidak membatalkan sholat jikalau shaf juga tidak rapat. Apalagi kondisinya sedang ada pandemi seperti ini. Jadi kalau mau berbicara hukum, tolong lihat dulu hukumnya. Jangan sampai kita memonis, wah jajaran sholat berjarak dan memasker tidak sah. Wah, itu dia cuma dapat satu dalil doang. Hati-hati, dalilnya yang didalilin dalil sunnah, bukan dalil wajib. Sholatnya yang wajib berjamaah hukumnya sunnah muakkad. Itu hati-hati Pak ya. Nah, ini jikalau kita berniat sholat sunnah, terus kita tidak sempat untuk melakukan dikarenakan ada hal yang lebih penting. Contoh, kita mau berjamaah, pas mau berangkat tiba-tiba ada tamu. Tiba-tiba datang
Datang tamu, maka hati-hati Pak. Sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkad, menghargai tamu hukumnya wajib. Berarti apa? Bukan meninggalkan sholatnya, tidak berjamaahnya, maka kita terhalang karena ada tamu dadakan. Kata Rasul di sini disebutkan Allah akan mencatat satu kebaikan. Kenapa? Karena kita niat ingin melakukan sholat berjamaah karena ada terhalang hal yang lebih wajib. Atau begini, kita niat mau sholat berjamaah, tiba-tiba badan menggigil, panas, sakit. Nah, itulah orang yang akan dicatat oleh Allah satu kebaikan walaupun tidak melaksanakan. Ada lagi seperti orang yang memberikan nasihat. Contoh, ustadz, kiai, guru menceritakan begini, Bapak barang siapa orang yang berpuasa sholat Senin Kemis akan mendapatkan pahala anu. Sehingga Bapak tahu fadilah puasa Senin Kemis dari seorang guru, walaupun guru itu tidak melaksanakan Senin Kemis, maka tetap pahala Bapak melaksanakan Senin Kemis. Guru yang membicarakan awaliyah pahala tersebut akan kebagian pahalanya Pak. Itu berbicara sunnah, kecuali kalau wajib tidak boleh. Kita niat nih mau sholat wajib, begitu pas mau berangkat sholat wajib atau melaksanakan sholat wajib, tiba-tiba ada tamu, terus berhenti sholat wajibnya, itu yang haram, tidak boleh. Yang dimaksud dengan di sini kita melakukan niat satu kebaikan, dimaksud kebaikannya adalah kebaikan sunnah. Jangan salah Pak tafsir hadisnya Pak. Kalau kebaikan sunnah, terus kita tidak sempat, bukan karena malas, bukan karena apa-apa, karena memang ada uzur yang mana bisa menghalangi untuk melakukan praktek ibadah sunnah tersebut, tapi kita sudah niat. Nah, itulah yang akan Allah berikan satu pahala, walaupun tidak mengerjakan, termasuk sedekah atau sunnah atau bahasa ilmu yang telah diberikan kepada bapak-bapak. Kita belum tahu ilmu tata cara wudhunya seperti apa, atau belum tahu melakukan sholat sunnah, tahajud dan duha, di mana caranya, kapan waktunya, apa doanya, sehingga kita bertanya kepada seorang guru, seorang ustadz, diberitahukanlah tata cara sholat tahajud, waktunya, doanya diberikan tahu. Terus semenjak kita tahu, akhirnya melakukan sholat tahajud tersebut, ternyata ustadznya, gurunya tidak melakukan. Tetap si guru ini yang telah memberikan tadi tata cara tahajudnya, tata waktunya dan doanya akan mendapatkan satu kebaikan karena memberikan tata cara ibadah kepada siapa? Jamaahnya. Itu Pak. Itu urusan sunnah. Nah, tapi sekali lagi, jangan bukan urusan wajib. Kalau urusan wajib tidak boleh. Ya, urusan wajib tetap niat harus dilakukan, itu adalah urusan wajib, apalagi sholat. Ya, jadi sholat tidak cukup oleh niat, harus dipraktekkan. Kalau sesakit apapun kita, tetap sholat harus dipraktekkan. Berkecuali tadi yang dimaksud dengan sholat berjamaahnya, yang boleh. Ya, nah itu apabila kita melakukan satu niat kebaikan, falam ya'malaha, dan kita tidak melakukannya, kata bahal, maka Allah akan mencatat indahu hasanatan kamilatan, sebagai satu kebaikan. Wa in humma biha, dan apabila dari kita fa'amlaha, melaksanakan, jadi ia niat, ia melaksanakan, kataballaha, maka akan Allah tulis buat orang tersebut. Siapa Allah? Gusti Allah. Indahu asro hasanatan, dari tadi satu kebaikan, niat terus melakukan, maka itu menjadi satu kebaikan, akan dibalas oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Allahu Akbar. Dari satu kebaikan kita niat untuk melakukan sholat sunnah, melakukan sodako, melakukan sunnah-sunnah yang lainnya, terus melaksanakan, bukan hanya niat, maka akan Allah catat satu kebaikan dan akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah, itu Pak, luar biasanya. Nah, ila sab'i mi'atin, ya Allah Pak. Dari 10 kebaikan dilipatkan lagi menjadi 700 kebaikan. Ya Allah.
Dari 700 kebaikan dafin ila ad'afin katsiratin, dan Allah lipatkan lagi yang tidak ada ujungnya, tidak ada hitungannya, tidak ada bilangannya. Orang yang sudah niat terus bisa melakukan, itu disebut satu kebaikan, maka Allah ganti, Allah lipatkan menjadi 10 kebaikan. Dari 10 kebaikan Allah ganti lagi menjadi 700 kebaikan. Dari 700 kebaikan tidak ada batas lagi, terus Allah lipat-lipatkan ganda. Ya Allah ya Karim. Itu dibicara tentang masalah urusan sunnah, Pak. Ya. Nah, satu aja kita baru niat terus belum bisa melakukan karena ada hal udzur yang menghalangkan kita untuk melakukan, tidak bisa melakukan niat tersebut, akan Allah berikan satu pahala, tapi enggak Allah lipat gandakan. Tapi jikalau kita niat iya, melakukan iya, disebut itu satu kebaikan, ya, terus akan Allah ganti lipat ganda pahala tersebut menjadi 10. Dari 10 menjadi 700. Dari 700 tidak ada batasannya, terus ila ad'afin katsiratin. Allah tidak akan ada ujungnya, Pak, kebaikan pahala kita. Allahu Akbar. Nah ini nih, berbahagialah bagi orang-orang yang sering melakukan sunnah-sunnah. Bahagialah bagi orang-orang yang melakukan sedekah, maka akan Allah lipat gandakan. Bukan hanya 10 menjadi 700 tidak ada lagi ininya. Wa in hamma, mafhum mukhalafahnya sebaliknya dari yang tadi. Wa in hamma, apabila kita mengerjakan bisayyi'atin, niat untuk berbuat keburukan, kejahatan. Nah, falam ya'malha, tapi kita tidak mengerjakan. Contoh, kita mau zalim atau mau mengerjakan kejahatan, mau ngerjainnya misalnya mau bongkar rumah orang, niat malamnya mau berangkatnya, tiba-tiba di tengah perjalanan mengurungkan niatnya, maka orang itu katabah, bakal dituliskan dari pekerjaannya tersebut oleh siapa? Allah Ta'ala, yaitu indahu hasanatan, disebut satu kebaikan, Pak. Orang yang niat buruk, niat jahat, tapi tidak jadi mengerjakannya, Allah catat satu kebaikan. Kenapa? Karena dari niat tersebut dia tidak melakukannya, walaupun niat keburukan. Tuh Pak, bedanya begitu. Kalau niat baik belum melakukan, Allah catat dari niatnya itu satu kebaikan. Kalau niat buruk, ya, terus tidak melakukan, Allah catat lagi satu kebaikan, buruknya tidak ditulis oleh Allah. Kurang gimana Rahman Rahimnya Allah. Makanya Pak, jangan sekali-kali menyifati sifat Allah dengan sifat tidak baik. Sifati Allah dengan sifat yang baik. Jangan menyifati Allah dengan Allah itu yang Allah itu yang menyiksa, Allah itu yang melaknat, Allah itu yang yang mengazab kaumnya. Itu salah. Kenapa? Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengazab, menyiksa, mendolim kepada kaumnya. Allah tidak akan menyiksa kepada hambanya, tapi Allah menyiapkan tempat siksa buat hambanya. Allah tidak akan memberikan pahala kepada hambanya, tapi Allah mempersiapkan tempat pahala untuk hambanya. Mana bahasanya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, kalau kita dengan bahasa siratal ladzina an'amta 'alaihim, jangan sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa? Ketika Allah siapkan tempat siksa, Allah siapkan tempat pahala, berarti kitalah yang memilih kemana adzallin itu. Makanya kenapa di dalam qada qadarnya Allah, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, baik buruknya qada dari Allah, keputusan dari Allah. Cuman ketika ada kebaikan yang timbul kepada kita, itu sandarkan pamin Allah, biar kita menjadi orang yang bersyukur. Alhamdulillah ya Rabb, aku telah diberikan nikmat, aku telah diberikan makan, aku telah diberikan anu. Itu ketika diberikan kebaikan. Sebaliknya apabila kita diberikan keburukan, ya, diberikan ketidaksenangan dalam hati kita, maka kembalikanlah binafsi kepada diri kita. Kenapa? Biar timbul rasa kesabaran di dalam diri, Pak. Kenapa? Kalau ada keburukan timbul evaluasi diri. Kenapa seperti ini? Oh, ini kita yang salah. Kenapa? Karena tadi Allah telah mempersiapkan tempat pahala, Allah telah mempersiapkan tempat siksa. Kitalah yang memilih mau kemana. Jikalau kita membuat keburukan di dalam diri, berarti pilihan kita ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Nah itu ya. Nah ini adalah apa? Jadi jikalau kita berbuat, mau niat untuk berbuat jahat, palam ya'malha, terus kita belum sempat mengerjakannya, Allah akan catat sebagai satu kebaikan. Karena apa? Dia tidak mengerjakannya. Wa in hamma biha fa'amilaha. Dan apabila kita mengerjakannya, keburukan tersebut, udah niat terus mengerjakan, kata baha, maka akan dicatat amal tersebut Allah Ta'ala sayyi'atan wahidatan, satu keburukan Pak. Hebat, luar biasa Rahman Rahimnya Allah. Satu kebaikan Allah catat menjadi 10 kebaikan, dilipat gandakan menjadi 10, dari 10 menjadi 700, dari 700 tidak ada ujungnya. Tapi kalau berbicara tentang masalah keburukan, kita melakukan niatnya salah, pekerjaannya salah, tok cuman satu, Allah tuliskan keburukan kita Pak. Masihkah kita menganggap Allah itu kurang adil? Masihkah menganggap Allah itu tidak ada? Masihkah menganggap Allah itu kurang bijaksana? Sedangkan tadi saja urusan kebaikan dan keburukan Allah udah perbedakan Pak. Kalau hitungan adil secara hakimnya manusia yang ada di dunia ini mungkin tidak pernah adil. Kenapa? Kok kebaikan dilipat gandakan 1 menjadi 10, 10 menjadi 700, 700 tidak ada ujungnya, tapi keburukan cuma 1. Kesalahan ditulis aja cuma 1. Itulah Rahman Rahimnya Allah Pak. Kalau seandainya tidak ada sifat Rahman Rahimnya Allah, celaka kita semua Pak. Berhubung dengan adanya Rahman Rahimnya Allah, sebesar apapun kesalahan kita akan Allah ampuni, asal kita mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, 1000 sayang, kebanyakan hamba-hamba Allah, kebanyakan makhluk-makhluk Allah yang diperintahkan ibadah oleh Allah, padahal tujuannya tidak aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Cuman sayang Pak, terkadang kita yang tidak ingat, tidak paham, dan terkadang kita yang bosan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika seseorang berbuat siangnya maksiat, maka Allah tunggu malamnya untuk bertobat. Ketika orang malamnya berbuat maksiat, maka siangnya Allah tunggu orang itu suruh bertobat. Jibril alaihissalam kepada Allah, ya Allah, kalau aku boleh protes, kata Jibril, kenapa si Fulan bin Fulan selama ini masih kau panjangkan umurnya, sedangkan hidupnya tidak dipakai taat, maksiat ya Allah kepada engkau, sholat kagak, ngaji kagak, puasa kagak, sama tetangga kurang baik, tapi kenapa kau panjangkan umurnya ya Rabb, kata Jibril. Apa kata Allah? Wahai Jibril, mungkin kalau tidak sekarang, ini orang minggu depan bisa berbuat baik. Jibril nunggu Pak, sampai minggu depan ternyata orang ini tidak berbuat baik, malah semakin maksiat kepada Allah, bahkan tambah maksiatnya. Lalu Jibril unjukkan lagi, ya Rabb, ternyata orang ini bukan semakin taat atau lebih baik, tapi malah maksiat kepada engkau, malah tambah keburukannya. Apa kata Allah? Jibril, ini orang kalau enggak sekarang, mudah mungkin bulan depan akan berbuat baik. Bulan depan juga sama, malah semakin buruk. Apa kata Allah? Tahun depan juga kagak. Tahun depannya lagi juga kagak. Sampai meninggalnya itu orang, Jibril pun bertanya, ya Rabb, itu orang sudah meninggal, tapi masih tetap ya Rabb tidak beriman kepada engkau. Dia tidak melakukan ibadah kepada engkau. Apa kata Allah? Dia kan punya turunan Jibril. Barangkali dianya tidak beriman, ada anak cucunya bisa jadi orang yang beriman. Tuh Pak, Rahman Rahimnya Allah, sebesar apapun kesalahan kita masih ditunggu kapan kita mau bertobatnya kepada Allah. Allah aja Rahman Rahim, kok hambanya yang tidak Rahman Rahim? Kok hambanya terkadang memonis dengan satu kesalahan itu udah menghakimi, wah dia begini. Ya Allah ya Karim, hati-hati Pak. Hakim itu menghakimi seseorang, memonis seseorang, ranahnya Allah. Jangan sekali-kali kita mengambil ranahnya Allah. Ud'uni itu ranah kita, istajib lakum ranah Allah. Terserah Allah mau dijabahnya kapan.
Jika kita berdoa, tugas kita oleh Allah cuma satu, berdoa, berdoa, berdoa. Ikhtiar, ikhtiar, ikhtiar. Dagang, dagang, dagang. Ke kantor, ke kantor, ke kantor. Itu tugas kita. Adapun hasilnya, penentuannya entar di akhir, urusan Allah. Mau kita diijabah kek, mau tidak kek, mau diberikan hasil dagangan habis kek, apa tidak kek, mau di kantor naik jabatan apa tidak kek, naik gaji apa tidak kek, itu urusan Allah. Cuman kita yang sekadang suka salah ngambil ranah Allah, akhirnya memaksa Allah, menanggalkan ibadah kita. Ya Allah, saya ini ke masjid tiap hari, pengajian tak pernah lepas, puasa mah iya, tapi kenapa ya Rabb saya ini begini-begini saja hidup? Allahu Rabbi, Allahu Karim. Pak, kalau kita perlu silent, yang namanya Nabi yang diberikan penyakit itu, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Di antaranya adalah Nabi yang Allah cabut ulul azmi, tidak jadi ulul azminya. Padahal kurang gimana sabarnya Nabi Ayub. Satu, bukan mengeluh tapi menantang kepada Allah. Silakan ya Rabb, apalagi yang akan kau tibakan kepada diriku. Allah cabut ulul azminya, tidak jadi. Menantang, apalagi yang mengeluh. Ini hanya menantang Nabi Ayub, artinya begini, bukan menantang karena memang disebut Ayub itu sabarnya luar biasa. Ketika Ayub diambil hartanya, diambil keluarganya, diambil anu sampai diberikan penyakit yang luar biasa, sakit dan hinanya, akhirnya berdoa, ya Allah ya Rabb, kata Nabi Ayub, silakan apalagi yang akan kau tibakan kepadaku. Insya Allah aku akan sabar untuk apa? Untuk menghadapi cobaan itu. Itu doang Pak. Dari gelar ulul azmi dicabut oleh Allah. Apalagi kita yang tiap hari mengandalkan sholat kita yang belum tentu diterima oleh Allah. Karena sholat kita cuma sholat taklidnya, taklid buta. Bukan sholat karena ilmu atau ilmiah. Kita mengharapkan pengen diijabah doa. Ya Allah ya Karim. Malu sebenarnya Pak. Mintanya banyak, ibadahnya jarang. Mintanya hampir 1 jam, ibadahnya cuma 5 menit. Allah itu tidak akan pernah tidur, Allah itu tidak akan pernah tuli. Jangankan ucapan yang diucapkan oleh kita, getaran hati kita sekecil apapun Allah pasti tahu. Cuman yang harus kita ingat apa? Ketika kita mau minta kepada Allah, cukup dengan melakukan ikhtiarnya. Jangan mentang-mentang kita dekat dengan Allah, semuanya karena Allah, ngerepotin Allah. Toh kalau punya motor, kalau punya unta, kalau punya kuda, ditaruh di pinggir jalan, ya kunci setang. Kalau kudanya ya apa? Tali, jangan dibiarkan. Sahabat ditegur oleh Nabi ketika dia punya unta, untanya tidak ditali. Kenapa kata Nabi, wahai kau sahabat tidak pernah ditali? Apa kata sahabat? Punya Allah saya mah ya Nabi. Ini unta milik Allah, ini unta diciptakan oleh Allah, akan kembali kepada Allah. Jadi terserah Allah, biarkan gak dikunci juga atau gak ditali juga. Apa kata Nabi? Jangan kau repotkan Allah dengan hal yang sepele. Kalau mau berbicara tentang masalah urusan hakikat, syariatnya dulu perbaiki. Kita ini bukan urusan apa, bukan urusan sudah ma'rifat, bukan urusan tasawuf. Kita masih gelarnya gelar tasanggup Pak. Jadi silakan dulu di syariat. Kalau ibadah sudah di syariat, baru orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah itu, orang-orang yang sudah bertemu dengan cinta kepada Allah itu apa? Dia dasar dulu, syariat dulu. Ya. Ini mau naik ke hakikat, sedangkan syariatnya juga tidak benar. Hati-hati Pak. Syariat dulu kita perbaiki. Sudah syariat baru kita apa? Sebaik-baiknya ma'rifat baik di syariat. Kalau kita tidak baik di syariat, maka jangan sampai ke ma'rifat. Ibaratkan tangga 1, 2, 3, 4 tangga. Tidak mungkin kita enggak naik ke 1, ke 2, ke 3 terus loncat ke 5. Enggak, tetap dari 1, 2, 3. Mending kalau naik paling untung kagak sampai. Ini yang paling bahaya kalau turun. Dari tangga paling atas terus turun, tidak tangga ke-5, tidak ke-4, ke-3, tidak ke-2, langsung loncat ke 1. Ya celaka Pak.
Ayo sama-sama kita belajar dulu. Kalau belajar ilmu fikihnya dulu. Ketika kita tidak mampu melakukan atau ada halangan, maka akan Allah catat satu kebaikan. Apalagi kita melaksanakan. Tapi ingat kesimpulannya, jangan sekali-kali mempermainkan niat, Pak. Jangan sekali-kali mempermainkan niat. Udah mendingan niat aja, cuma niat doang gak melakukan tapi tetap dapat kebaikan. Itu yang tidak akan dapat kebaikan. Kenapa? Karena niatnya cuman olok-olokan doang. Itu malah akan dapat siksaan. Itu malah yang akan dapat apa? Tidak akan pernah dapat pahala dari Allah. Kenapa? Karena niatnya pengen mengolok-olok niat doang. Niatnya aja dapat satu pahala, udah gak usah berangkat. Mau niat pengajian doang, niatnya aja diem di rumah kagak berangkat, itu namanya mengolok-olok niat, sama tidak akan pernah dapat pahala. Yang dimaksud dengan niat tadi adalah niat mau berangkat tapi ada sesuatu hal yang mencegah, yang mana ini adalah lebih penting daripada berangkat tersebut, itu akan diberikan satu kebaikan dari niatnya. Ingat, asal kita membicarakan tentang masalah niat. Baik, ataupun keburukan, kita melakukan keburukan, niat mau jahat tapi belum melakukannya, Allah bikin kebaikan. Terus kita melakukannya kejahatan, Allah catat satu kejahatan, keburukan, tidak ditambah lagi. Beda dengan kebaikan, satu kebaikan lipat ganda menjadi 10, 10 kebaikan lipat ganda menjadi 700 kebaikan, 700 kebaikan tidak ada ujungnya. Mudah-mudahan Bapak-bapak hadirin jamaah Masjid Fajrul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi tergolong orang-orang yang ahli melaksanakan ibadah kepada Allah karena Allah, melakukan niatnya niat ibadah karena Allah. Mudah-mudahan kita ibadah selalu digampangkan, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, semata-mata kita ikhlas karena Allah, semata-mata ibadah karena Allah. Mudah-mudahan sebabiah pengajian ini kita diturunkan taufik dan hidayah sehingga kita bisa lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kesalahan makna, kesalahan murad, kesalahan maksud dan tujuan, kebodohan, kealfaan, yaitu kekhilafan saya pribadi. Apabila ada benarnya dari ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya buat saya pribadi, umumnya buat bapak-bapak hadirin jamaah Masjid Fajrul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.